Baik, selamat malam rekan-rekan media. Kami dari kantor hukum DHFL Lobom mendapatkan surat kuasa pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 dari klien kami yang bernama Januari Pardita Suherman. Kemudian pada tanggal 29 November klien kami mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap suaminya yang bernama Hendri Kurniadi. Terkait pernikahan antara klien kami dengan Bapak Hendri itu dilangsungkan pada tahun 2010 dengan dapat nanti dibuktikan ada akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta. Mengenai alasan diajukan gugatan oleh klien kami, ada beberapa hal yang pastinya sudah tidak sejalan lagi. Terus di samping itu ada terkait mengenai hak asuh anak. Terkait persidangannya lanjutan sekarang masih berjalan proses jawab menjawab. Terus dilanjutkan pada tanggal 21 Maret itu agenda pembuktian surat dan saksi di mana? Di Pengadilan Negeri Tangerang Kota ya? Kota. Bang, apakah sekarang dari kapan udah pisah rumah? Kalau informasi yang kami dapatkan dari klien kami untuk pisah rumah itu sudah cukup lama ya waktunya. Kalau pernikahan itu di tahun 2010 kurang lebih udah 12 tahun lah ya. Kalau pisah itu sendiri saya kurang jelas persisnya kapan, yang pasti udah cukup lama lah waktunya. Bang, sedikit menegaskan, Hendra Kurnia itu alias John LPF, betul? Bang John Hendra Kurniadi alias yang kita kenal sekarang Bang John LPF. Berarti berapa lama sebenarnya masa pernikahan mereka, Bang? Berarti kalau dari tahun 2010 masuknya di tahun 2020 ini. Iya, kalau pernikahannya tahun 2010 terkait pisahnya tadi saya sampaikan persisnya kami tidak mengetahui. Yang pastinya sudah pernikahan itu sudah berlangsung selama 13 tahun itu. Sampai tahun masuk ya, sampai abang ini ditunjuk sebagai kuasa hukum ya? Iya, kami ditunjuk kuasa hukum tanggal 21 Oktober tahun 2022. Kenapa baru memberikan statement hari ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. 2020. Iya. Izin Ya. rekan media. Pada dasarnya klien kami ini klien yang taat hukum. Beliau tahu bahwa ketika beliau ingin mengadakan suatu pernikahan, selama masih ada pernikahan yang sah, itu tentu dilarang oleh peraturan undang-undang yang ada. Jadi klien kami memang ada tujuan seperti itu sekarang, makanya sekarang dia coba menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan saudara Hendri Kurniadi alias Bung John. Nah, ini sidangnya sudah berapa kali untuk prosesnya sendiri? Kalau untuk proses persidangan itu sudah kurang lebih 4 kali ya. Nah, tahapan itu dimulai dari mediasi, dan mediasi itu diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 itu 30 hari. Dari pihak Bung Hendri itu tidak hadir, dia hanya menunjuk kuasanya dalam proses mediasi tersebut. Nah, dalam proses mediasi tersebut akhirnya telah lewat waktu, masuklah kepada pokok perkara pada tanggal 21 Maret 2022 nanti. Berarti sudah masuk first step ya, Bang? Kalau first step itu tidak dihadiri oleh prinsipal, tapi dalam hal ini kan ini menunjuk kuasa, artinya tidak first step. Karena ada perwakilan ya? Ada perwakilan. Berarti nggak pernah hadir. Kalau sejauh ini tidak pernah hadir, tapi kita tidak tahu nanti di tanggal 21 Maret tahun 2022. Nah, selain tadi hak asuh anak, ada nggak harta bunuh diri, Bang? Alasan lain. Kalau terkait harta bunuh diri, kami belum mendapatkan informasi itu ya. Akan tetapi yang kami dapatkan kuasa adalah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak. Anaknya sekarang siapa? Kalau anaknya sekarang di keluarga pihak
Pihak ibu. penggugat. Iya. Ya. Untuk anak sekarang ada di Ibu Januari Pradita. Oh, ibunya. Ada ibunya. Boleh tahu berapa anaknya? Ada 1 orang anak. Usia? Usia sekarang di umur 13 tahun. 12 tahun. 5 tahun. Anak lahir di tahun 2010 pada saat proses pernikahan terjadi. Nafkah dari tergugat masih di jalan Pak. Nafkahnya. Kalau terkait nafkah, informasi tersebut kami belum diberitahukan. Agenda sidang selanjutnya apa Bang? Di tanggal berapa? Di tanggal 21 Maret itu agenda selanjutnya adalah pembuktian surat dan saksi. Bang, ini kan Bang John namanya sedang tersohor ya. Artinya alasan apa sih sang istri menggugat? Ada orang tiga. Kalau tadi saya sampaikan di awal, alasan gugatan sudah tidak sejalan, kemudian tentu tidak jadi rahasia umum ya, masyarakat pasti tahu yang namanya rumah tangga pasti ada perselisihan, ada pertengkaran, ada ketidakharmonisan dan kecocokan. Yang dimulai dari alasan itulah klien kami mengajukan gugatan tersebut. Kalau pertanyaan apakah ada orang ketiga, saya belum tahu terkait hal itu. Atau ada dalam arti kata tanda kutip KDRT sendiri di rumah tangga ini? Kalau Mungkin KDRT pernah disampaikan atau gimana? sejauh ini informasi itu belum ada. Tapi sejauh ini tuntutan dari istri sekarang masih sah ya karena kan belum putus. Untuk komunikasi seperti apa antara Mbak Januari dengan Bang John LBF? Komunikasinya seperti apa? Jadi memang terlepas dari tahun 2010 itu sudah tidak komunikasi sampai akhirnya di tahun 2001 atau 2002 keluarga pihak Bang John maupun itu Bang John juga sempat menghubungi klien kami melalui Instagram menanyakan kabar anaknya, dan sempat ada pertemuan tidak sengaja pada bulan Agustus kalau saya 2022 di suatu tempat juga mendengar kabar anaknya, cuma sebatas itu sih komunikasi. Artinya memang sudah dari tahun itu sudah tidak satu rumah lagi ya? Betul. Dari tahun 2010 sudah tidak dipastikan sudah tidak satu 2010, 2020. di 2010 sudah tidak. Oh, di 2010. Ya, Selama 10 tahun itu sudah sudah tidak. Oh, Informasi yang kami dapatkan Informasi yang dari kami- Tapi di media sosial masih berdua terus. Hmm, IG ini. klien kami bukan yang dimaksud siapa nih? Istri yang mana? Istri belum. Ada istri. Ini yang di sosial media yang pasti bukan klien kami. Jadi klien kami menurut data-data yang kami punya, klien kami adalah istri yang sah dan itu bisa kami buktikan. Jadi ya cuma setelah itu bisa Oh, jadi ini istri pertama. kami tidak bisa Iya. menjawab pakai istri pertama atau istri Sebenarnya pertama. masih kan yang bisa kita jawab berdasarkan ini ada akta nikah. akta nikah Tahan bang. 2010 Bung John saudara Henry Kurniadi sudah menikah dengan saudara Januari Pradita Suherman. Oke, ini menikah di tahun 2010. Betul. Setelah itu tidak satu rumah di 2010. Yes. Jadi hanya beberapa bulan. Informasi yang kita dapat dari klien kami kurang lebih seperti itu. Bang, saat menikah status tergugat itu apa Bang? Masih single atau sudah menikah? Sepengetahuan klien kami single. Berarti istri pertama ini, klien abang ini. Sepengetahuan klien apa yang klien kami berikan pada kami informasinya seperti itu. Teman-teman yang langsung sendiri. Dari apakah dari tahun 2010 setelah mereka berpisah, maksudnya kan anaknya lahir itu masih di nafkahi atau dibantu oleh Dinafkahi Bang apa? John? Informasi yang kami dapat dari klien kami, Bung John tidak pernah ada untuk menafkahi anak tersebut ya. Selama anak ini lahir, selama anak ini lahir ya. Ya, maksudnya Kalau dari kandungan sampai melahirkan. dari kandungan, Setelah sorry. lahir. Informasi yang kami dapat waktu lahir tetap ada Bung John tuh ada mendampingi dan membiayai persalinan itu,
di rumah sakit Brawijaya, rumah sakit Brawijaya pada 2010. Ya cuma sebatas itu. Tapi untuk sejauh ini klien kami membesarkan anak itu sampai umur 12 tahun, menurut informasi klien kami, beliau sendiri, Seorang diri. seorang diri. Berarti pas lahir sudah dinakahi lagi. Untuk saya nggak mau terlalu dalam masalah itu, tapi menurut informasi klien kami membesarkan anak itu sendiri. Nah, yang menarik kan John LBF kan kita tahu kan lagi kaya raya ya. Masa seorang anak tidak membiayai gitu, maksudnya istrinya gimana sih bang sampai bisa maksudnya nggak membiayai seorang anak satu aja gitu. Kalau itu ditanyakan ke Bung John mungkin, karena kan berkaitan dengan Bung John, kami rasa cukup sih apa yang Sampaikan sementara terima kasih juga rekan media yang udah menanyakan langsung supaya informasi luar nggak simpang siur. Ya. Tapi mungkin sejauh ini itu dulu yang bisa kami sampaikan. Sedikit menegaskan bahwa klien abang ini bukan yang ada atau diposting atau kebanyakan publik tahu yang ada di Instagram dia. Kami tidak tahu kalau tentang ini. Maksudnya kliennya berbeda dengan itu. Berbeda. Berbeda. Bahwa itu kedepannya apa yang dituntut oleh Mbak Januari sendiri, dan kenapa ketika itu tidak menuntut untuk pertanggungjawaban membiayai hidup anaknya ketika itu? ketika apa nih? Ketika sampai 12 tahun dia itu membiayai, tapi tidak datang ngomong sama anak aku, kamu membiayai anak saya sih gitu. Mungkin itu masalah yang permasalahan yang klien kami tidak sampaikan ke kami ya. Mungkin dia punya alasan sendiri kenapa dia tidak mau hubungi Bung John untuk meminta apa yang rekan-rekan bilang, tapi mungkin karena klien kami merasa sanggup dan mampu ya untuk membesarkan sendiri anaknya. Dan hal apa lagi yang dituntut ke depannya dari Mbak Januari sendiri terhadap Untuk itu masih klien kami pertimbangkan mungkin ya, dan masih di tahap obrolan. Jadi belum bisa kita sampaikan saat ini. Selama masa persidangan ini bang, maksudnya dari pihak abang, pihak klien abang, termasuk abang sendiri, itu ada hubungan intens dengan pihak Bang John atau Tidak ada. klien? Tidak ada. Komunikasi sama sekali. Apakah ada ibarat kata ya mungkin ya kan bisa saja rujuk atau gimana gitu, tidak ada. Yang pastinya begini rekan media, kalau sudah masuk dalam proses pengadilan, tentu ada yang namanya surat panggilan ya, yang dilayangkan oleh negara di pengadilan. Akan tetapi apabila dari para pihak itu tidak hadir, ya kita tidak bisa berkomentar. Tentu ditanyakan sama pihak yang bersangkutan. Yang pastinya untuk proses tahapan persidangan itu sudah melalui tahapan yang cukup panjang, dimulai dari pendaftaran, mediasi, jawab dan sampailah di tahap di pembuktian nanti di tanggal 21 nanti. Kalau terkait kenapa tidak hadir, itu kami tidak bisa menjawab. Yang pastinya dari pihak tergugat dan menunjuk kuasa hukum. Bang, ada kesulitan bang selama berjalan persidangan ketika ini kan persidangan di pengadilan negeri ya. Sementara Bang John itu kan sekarang udah berlaku dengan status dia sekarang yang muslim dan istri mungkin masih non muslim seperti itu. Mau maksudnya apakah ada masalah di pengadilan terkait dengan status kedua yang berbeda? Kalau permasalahan tentu kita kembali ke data aja ya. Kalau memang pernikahan itu secara non muslim tentu diselesaikan di pengadilan negeri. Ya. Jadi kalau di awal pernikahan itu dengan agama non muslim tentu diselesaikan secara non muslim. Berujuk ke situ ya? Iya, berujuk ke situ.